Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, keberangkatan ibadah haji itu tinggal menghitung hari kalau boleh kita bilang. Kita sama-sama tahu bahwa keberangkatan perdana itu tanggal 12 Mei dan tanggal 11 Mei itu jamaah haji sudah mulai masuk ke asrama haji. Dan sekedar info tambahan bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui tanggal keberangkatannya, silahkan nanti bisa di-download di aplikasi Pusaka atau aplikasi Haji Pintar. Nanti masukin nomor porsinya di sana, nanti tertera itu informasi keberangkatan Bapak Ibu semua. Jadi mulai dari masuknya ke kloter mana, masuk asrama haji tanggal berapa, jam berapa, kemudian terbang ke Saudinya tanggal berapa, jam berapa, dengan nomor pesawatnya apa, begitu itu insya Allah ada semua. Atau kalau Bapak Ibu misalnya kurang paham dengan teknologi digitalisasi, itu bisa bertanya kepada kantor Kanwil Kemenak Kabupaten yang terdekat dari rumah Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh karena keberangkatan ibadah haji ini tinggal menghitung hari, nah pasti kita bertanya-tanya, kira-kira berapa sih baju atau pakaian yang harus kita bawa dan kita siapkan untuk perjalanan ibadah haji ini, dan barang-barang apa saja sih yang harus kita bawa nanti ke tanah suci itu, supaya nanti kita betul-betul siap untuk beribadah lah di sana gitu. Jadi udah nggak mikirin kekurangan pakaian dan lain sebagainya begitu. Nah, kali ini akan kita bahas berapa jumlah pakaian dan pakaian apa saja yang harus dibawa. Nah, jumlah di sini akan kita paparkan jumlah minimal. Ini jumlah minimal, artinya dengan jumlah pakaian yang dibawa ini, insya Allah itu sudah memenuhi kebutuhan selama kita di sana. Dengan catatan jumlah minimal ini berarti nanti pakaian kita itu harus dicuci atau harus di-laundry di sana sebanyak 1 atau 2 kali. Nah, untuk jamaah haji laki-laki, ini langsung kita paparkan saja, supaya kita bahas ini supaya nanti jamaah itu tidak terlalu banyak bawa barang bawaan dan tidak kurang juga. Nah, jadi supaya jangan terlalu banyak dan supaya jangan sampai kekurangan juga, begitu kan kita bahas. Nah, untuk jamaah laki-laki itu yang pertama harus disiapkan baju muslim atau baju sholat minimal 5. Jadi baju muslim atau baju sholat ini silahkan nanti dipilih, misalnya Bapak nyamannya pakai koko, silahkan bawa koko, nyamannya pakai gamis, silahkan pakai gamis. Jadi tidak ada ketentuannya harus gamis misalnya, enggak gitu. Jadi tidak ada ketentuan harus gamis. Kalau Bapak misalnya nyaman pakai koko seperti ini, ya silahkan pakai koko gitu. Yang penting baju untuk sholat begitu. Nah, kemudian sarung. Nah, biasanya yang biasa pakai sarung silahkan bawa sarung minimal 2. Kemudian baju kaos. Baju kaos ini minimal 3. Nah, fungsinya baju kaos ini itu nanti untuk ya aktivitas sehari-hari di luar sholat misalnya begitu kan, atau nanti untuk istirahat tidur gitu. Jangan sampai nanti kita tidur itu menggunakan pakaian yang kita pakai untuk sholat begitu. Nah, jadi ini mohon diperhatikan juga bagi bapak-bapak jamaah haji, kalau seandainya mau tidur gitu kan, jangan sekali-kali baju untuk sholat ini kita pakai untuk tidur, kecuali memang setelah bangun tidur bajunya memang sudah kotor dan tidak kita pakai lagi, dan untuk kita cuci ya nggak masalah gitu. Tapi kalau seandainya baju sholatnya ini masih kita pergunakan untuk sholat, jangan dipakai untuk tidur. Khawatirnya nanti dalam tidur itu kan kita tidak sadar. Siapa tahu nanti
terkena najis dari iler kita. Kita kan nggak tahu gitu. Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu diusahakan jangan bawa baju sholatnya untuk tidur. Kemudian bawa juga celana pendek minimal 3. Celana pendek ini bisa dipakai untuk apa? Ketika kita mau istirahat tidur gitu kan. Kalau pakai celana panjang atau apa kita kan kurang nyaman, boleh dipakai celana pendek. Jangan pakai jangan kebiasaan misalnya bapak-bapak kalau di rumah itu misalnya pakai boxer gitu. Kalau di sana jangan sampai gitu kan. Meskipun nanti itu sekamar kita misalnya minimal berempat itu laki-laki semua gitu kan, cuman kita bebas sebebasnya mau tidur pakai pakaian apa saja, jangan gitu. Ya pakai celana pendek aja kalau mau tidur gitu kan. Kemudian jangan lupa juga yang tidak kalah pentingnya yaitu adalah pakaian dalam. Pakaian dalam ini silahkan dibawa minimal 8. Nah ini agak banyak. Kalau pakaian dalam silahkan Bapak Ibu bawa banyak begitu. Bawa banyak. Minimal 8 itu minimal itu. Kalau bisa ya di atas itu gitu kan. Kemudian bawa juga jaket atau sweater, baju hangat. Nah fungsinya apa jaket dan sweater ini? Fungsinya itu nanti kan di sana kan musim panas gitu, ngapain kita harus bawa jaket gitu. Nah jaket ini fungsinya nanti bisa dipakai di pesawat begitu kan, atau nanti dalam perjalanan begitu, di bus yang kita kurang kuat dingin, atau nanti di kamar misalnya gitu kan. Di kamar itu kan kita kamarnya pakai AC dan AC-nya itu pasti dingin gitu. Nah di kamar itu kalau seandainya teman-teman yang lainnya itu memang sudah kebiasaan pakai AC dan nggak kuat kalau nggak pakai AC, mau nggak mau kita ya harus ngikutin teman-teman kamar kita begitu. Jadi untuk antisipasi itu ya bawa jaket biar kita nggak kedinginan di kamar, atau nanti bawa sweater gitu juga boleh gitu. Dan ini nanti jaket sweater tuh insya Allah kepake. Kemudian jangan lupa bawa juga alat mandi, handuk, sabun, odol begitu kan, pasta gigi dibawa dari tanah air dipersiapkan gitu. Nah, handuk dan sabun ini kegunaannya di mana gitu? Biasanya kan di hotel itu biasanya begitu kan disediain handuk sama sabun gitu. Kenapa kita harus bawa lagi gitu? Nah, handuk dan sabun, peralatan mandi yang Bapak Ibu bawa itu nanti akan Bapak Ibu pakai ketika nanti proses pelaksanaan ibadah hajinya di Mina nanti. Bapak Ibu kan pasti mabit di Mina nanti. Nah, mabit di Mina itu di sana tidak disediakan handuk, tidak disediakan sabun gitu. Jadi silahkan bawa sendiri dari dari tanah air lah, biar Bapak Ibu nanti nggak repot nyari-nyari di sana. Ya di sana sih ada gitu kan, cuman supaya tidak repot bawa dari tanah air. Handuknya nggak usah terlalu tebal, nggak usah terlalu lebar begitu. Handuk yang penting ketika kita mandi itu bisa badan kita kering begitu. Jadi ya handuk-handuk sedang aja. Jangan kalau besar nanti itu memakan tempat di bagasi kita juga gitu. Kemudian sabun dan lain-lain. Untuk gayung nggak usah dibawa, gayung, ember nggak usah dibawa. Jadi peralatan mandi yang dibawa itu ya secukupnya saja. Kemudian bawa alat cukur minimal 2. Alat cukur minimal 2 untuk cukur kumis gitu kan, jenggot gitu. Di sana ada begitu kan. Cuman biar nggak repot bawa aja dari tanah air. Kemudian bawa juga ihram cadangan. Ihram cadangan minimal 1. Jadi total ihram itu 2 ya. Yang kita pakai 1, cadangannya 1. Nah, ini minimal ya, minimal. Dengan jumlah minimal ini itu nanti Bapak paling nanti itu kalau seandainya harus laundry juga ya laundry sekali atau 2 kali gitu. Disiapin juga untuk uang laundrynya. Sekali laundry di sana berapa? Biasanya saya sekali laundry di sana habis 50 real gitu kan. 30 sampai 50 real lah gitu. Itu sekitar 200.000. Berarti 2 kali laundry ya sekitar 400.000 gitu. Kok mahal sekali gitu. Biasanya di laundry Indonesia juga sebanyak-banyaknya paling juga
50-70 ribu itu juga udah 100 ribu juga udah hebat itu gitu kan. Ya beda Bapak Ibu gitu, beda laundry di sini sama laundry di sana beda. Apalagi laundrynya itu, kalau laundrynya itu ya dekat-dekat kawasan hotel kita, apalagi dekat-dekat sekitar Masjidil Haram, Masjid Nabawi gitu kan, itu harganya ya harganya lumayan gitu kan. Tapi harga untuk harga segitu itu bisa dibilang standar lah di sana gitu kan. Jadi nggak terlalu mahal juga tidak terlalu murah, standar sebenarnya harga segitu. Nanti disiapkan sajalah untuk budget laundry Bapak Ibu, siapkan saja 500 ribu gitu kan. Nah, kemudian untuk jamaah perempuan, untuk ibu-ibu nih yang sering bertanya begitu kan, ibu-ibu biasanya nih suka agak rempong nih, apa saja yang harus dibawa? Ya ini dia ibu-ibu, bawa gamis. Gamis ya minimal 7 ya. Bawa gamis minimal 7. Gamis ini kan nanti bisa dipakai untuk sekalian pakaian ihramnya juga gitu kan. Jadi kalau ihramnya perempuan itu beda dengan ihramnya laki-laki. Ihramnya perempuan itu sama seperti sholat gitu. Semuanya tertutup kecuali muka dan telapak tangan gitu. Jadi baju gamisnya ini bisa dipakai untuk sekalian ihramnya juga. Minimal 7. Kemudian bawa legging juga minimal 7 gitu kan. Baju tidur jangan lupa dibawa minimal 4 gitu kan. Nah ini yang seperti saya bilang tadi, jangan sampai ibu-ibu kalau mau tidur misalnya capek nih habis dari masjid, tahu-tahu langsung tidur gitu dengan menggunakan pakaian sholatnya. Kalau bisa ganti dengan pakaian tidur dulu kalau mau tidur. Kemudian manset juga bawa minimal 4, jilbab bawa minimal 5 begitu kan. Kemudian pakaian dalam lengkap gitu kan, pakaian dalam lengkap bagi wanita itu minimal 8. Kalau pakaian 8 saya sarankan itu agak banyak dikit gitu, minimal 8 tuh sudah minimal banget, kurang dari 8 mesti nanti ibu-ibu kerepotan di sana. Kemudian jaket atau sweater juga harus dibawa minimal 1, kemudian alat mandi, handuk, sabun dan lain-lain itu dibawa. Nah sama seperti perlengkapan mandi untuk jamaah laki-laki, gayung tidak usah dibawa. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tadi kan itu perlengkapan minimal yang harus dibawa sama jamaah laki-laki dan perempuan. Nah, jamaah haji itu kan dikasih tas ya, minimal tas yang didapat itu ada tas bagasi, ada tas cabin yang untuk kita bawa di atas pesawat, dan ada tas biasanya tas sandang itu yang biasa naruh paspor dan lain-lain di sana. Nah, yang tadi barang-barang tadi itu barang-barang untuk di bagasi, barang-barang untuk di bagasi. Nah, untuk di cabin yang untuk ditenteng di atas pesawat itu beda lagi gitu. Jadi yang di cabin itu isinya apa? Yang di cabin isinya itu ya bagi jamaah laki-laki misalnya, kalau seandainya programnya itu Madinah dulu, berarti kain ihramnya ditaruh di bagasi, tidak usah di cabin. Tapi kalau programnya nanti ke Mekah dulu, berarti ihramnya harus taruh di cabin. Kemudian siapkan juga sabuk untuk ihram. Sabuk ihram itu kan ya nanti beli aja Pak. Beli, bapak-bapak bisa beli nanti sabuk ihram itu kalau seandainya belum punya gitu kan, di online banyak. Kemudian kacamata hitam jangan lupa bawa. Kacamata hitam untuk apa gitu? Bukan untuk gaya-gayaan gitu. Karena di sana itu musim panas, kita butuh namanya kacamata UV, ultraviolet gitu. Supaya nanti kalau seandainya teriknya panas gitu kan, mata kita kalau ngeliat tuh nggak begini gitu. Wah kan kalau panas kan kita begini banget ngeliatnya atau begini gitu. Nah gunakanlah kacamata UV. Kemudian di cabin juga bawa obat-obatan. Obat-obatan sesuaikan saja dengan kebutuhan Bapak Ibu semua. Kemudian baju ganti 1 kali, khawatirnya nanti tas cabinnya itu kan berat, kita males buka yang berat-berat. Nah di cabin ini kita punya baju ganti untuk 1 kali. Kemudian kantong sendal juga taruh di tas cabin. Nah itu dia untuk tas cabin. Kemudian kalau yang untuk ibu-ibu, di tas cabinnya itu ya kalau seandainya ke programnya itu ke Madinah dulu, berarti nanti ya
pakaiannya itu ya pakaian biasa, nanti di cabin langsung aja taruh di sana, ada bisa ditaruh manset, bisa ditaruh kaos kaki wudhu gitu kan. Jangan lupa tuh bawa kaos kaki wudhu juga. Kemudian bawa obat-obatan disesuaikan, baju ganti 1 kali, jangan lupa dibawa juga. Baju ganti untuk 1 kali itu artinya gini, ketika kita sampai di tujuan kita, Hotel Mekah atau Hotel Madinah gitu, kan kita dalam kondisi mungkin capek gitu. Ya taruhlah baju ganti di apa namanya itu, di bagasi kita itu, supaya nanti kalau kita capek misalnya bawa-bawa atau bongkar tas yang berat. Nah, tas kabin itu kan kecil, ringan, bisa kita bongkar dari situ. Kemudian kantong sendal juga, kemudian topi. Nah, ibu-ibu biasanya suka bawa topi itu supaya apa, kalau teriknya terlalu panas itu bisa tidak terlalu panas. Kemudian bawa juga kacamata hitam. Nah, untuk tas sandang, kita kan biasa di tas sandang tuh, boleh nanti di sana kita taruh HP, kita taruh charger, kemudian paspor nanti kita taruh di situ selama perjalanan, begitu kan. Tapi paspor kita nanti begitu sampai di Jeddah, itu nanti langsung diambil sama muasasah. Kemudian taruh juga masker, kemudian buku panduan kita taruh di tas sandang itu, power bank jangan lupa, gitu kan. Power bank jangan ditaruh di bagasi, tidak boleh. Power bank tidak boleh ditaruh di bagasi, tapi kalau ditaruh di cabin boleh, atau tas sandang itu boleh. Kemudian jangan lupa juga bawa alat zikir, supaya nanti dalam perjalanan itu kita tidak bengong mau ngapain gitu kan. Bengong, kalau kebanyakan bengong juga nggak bagus gitu. Jadi sebaiknya bawa alat zikir, entah itu tasbih digital boleh, atau tasbih manual juga boleh, begitu kan. Atau kalau Bapak Ibu misalnya memang sudah terbiasa berzikir tanpa menggunakan alat zikir, ya tidak masalah, begitu kan. Nah, kemudian yang jadi persoalan, apakah sejadah Al-Quran yang begitu-begitu harus dibawa, begitu kan? Ya, untuk sejadah, untuk Al-Quran, yaitu tidak harus dibawa. Adapun kalau Bapak Ibu mau bawa Al-Quran yang kecil, ya silahkan. Kalau mau bawa sejadah juga silahkan, begitu kan? Itu tidak terlalu wajib, karena Al-Quran di sana banyak. Kemudian sejadah juga, insya Allah di sana juga banyak, begitu. Tempat-tempat sholat itu ya sudah ada karpet untuk sholatnya, gitu kan. Nah, nanti untuk di apa namanya tuh, kalau Bapak Ibu misalnya mau bawa sejadah juga ya silahkan, tapi jangan sejadah yang tebal banget gitu, sejadah yang biasa saja. Kalau ada sejadah travel juga silahkan dibawa saja, tidak masalah, juga bagus begitu. Nah, demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan video ini bisa membantu Bapak Ibu dalam mempersiapkan segala sesuatu terkait kira-kira apa saja yang harus dibawa, yang harus kita siapkan nanti untuk perjalanan ibadah haji. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.